Halo Minnesota Movie Lovers, makin penasaran gak nih dari drama When the Phone Rings episode 6? Without any further ado, check it out. Scene bermula ketika Baek-seun kecil dibunuh oleh seseorang dengan cara ditenggelamkan ke dalam air. Lalu Baek-seun tidak bisa melawan orang itu dan akhirnya Baek-seun tenggelam. Tiba-tiba Baek-seun besar bangun dan melihat sekeliling telah pagi. Tangannya terasa kaku dan ngilu karena ternyata ada Hee-jo yang sedang berbaring di sampingnya. Mereka kaget dan saling bangun. Saat selesai mandi, Baek-seun memikirkan hal yang terjadi semalaman. Baek-seun pun ingin membuka pesannya, namun HP-nya telah mati. Ketika sedang mengisi baterai, Hee-jo mengetuk pintu kamar Baek-seun dan memberikan vitamin kepada Baek-seun dan mengajak sarapan bersama. Saat sedang di meja makan, Baek-seun meminta penjelasan Hee-jo apa yang terjadi semalam. Namun Hee-jo malu-malu, Baek-seun pun menunggunya dengan merobek-robek rotinya. Tiba-tiba, telepon datang dan berbunyi. Ternyata Pak Do menelponnya. Pak Do khawatir kenapa tiba-tiba semalam menghilang. Dan Baek-seun menjelaskan bahwa HP-nya mati dan dia pun membaca pesan yang dikirimkan oleh Pak Doje. Baek-seun merasa kecewa dan bersalah. Lalu Pak Do pun menjelaskan kejadian pertama kali hingga saat itu. Baek-seun yang tidak bisa berkata apa-apa tiba-tiba merasa pusing dan dia pun mengingat kejadian di mana dia menelpon pertama kali hingga terakhir kali oleh pria misterius itu. Saat jam pelajaran dimulai, Baek-seun meminta Hee-jo untuk mempraktekkan semua list yang dibuat oleh Baek-seun. Baek-seun pun emosi dan pergi meninggalkan Hee-jo. Lalu Hee-jo pun mendapatkan pesan dari kakaknya untuk bertemu hari ini. Saat di rumah orang tua Baek-seun, ayah Baek-seun sedang menonton acara televisi dengan siaran kandidat presiden. Tiba-tiba stafnya datang dan memberikan informasi tentang putri sulung ketua Hong. Lalu ayah Baek-seun menemui istrinya di ruang kerja dan mengatakan bahwa Hong Ina telah kembali ke Korea dan meminta untuk bertemu dengannya. Namun istrinya malah terlihat sedih dan minum minuman. Ibu Baek-seun mengingat kejadian 20 tahun lalu ketika dia mengunci seseorang di kamar. Saat mendapatkan pesan dari kakaknya, Hee-jo pergi menemui kakaknya di akuarium besar. Hee-jo mendekat dan kakaknya sangat ramah kepada Hee-jo. Dia menunjukkan bagaimana kabarnya. Dia menanyakan bagaimana kabarnya Hee-jo. Hong Ina pun berbicara terus-menerus dan mengatakan bahwa dia tahu semua kejadian yang telah terjadi. Kenapa Hee-jo harus diam? Dan Hong Ina pun meminta maaf karena semua itu terjadi karena perbuatannya. Hee-jo yang marah karena perbuatan Ina pun menjelaskan semua yang diingatnya oleh Hee-jo. Lalu Hee-jo berkata, dia berhak memutuskan kapan dia akan berbicara ataupun tidak. Saat meninggalkan Hong Ina sendirian, Ina menginformasikan kepada Hee-jo bahwa Baek-seun lah yang meminta Hee-jo sebagai pengantinnya dan bukan Ina yang mencapaikan Baek-seun. Baek-seun butuh koneksi dengan keluarga kita, jadi Baek-seun menjadikanmu sebagai sandera. Di rumah Baek-seun sedang memeriksa kamar dan almari Hee-jo. Dia sedang mencari HP yang digunakan Hee-jo untuk menelpon. Tiba-tiba Hee-jo datang dan kaget melihat Baek-seun berada di kamarnya. Hee-jo menyuruh Baek-seun pergi dan menelpon HP Baek-seun. Baek-seun pun masih curiga dengan kamar Hee-jo, di manakah Hee-jo menyembunyikan HP-nya. Tanpa sengaja Baek-seun melihat sebuah baju erotis dan Hee-jo pun merasa malu dan berharap untuk mengembalikannya. Namun Baek-seun masih penasaran dan mereka pun saling bertabrakan dan akhirnya terjatuh di kasur. Mereka saling tatap-menatap dan Baek-seun mengingat kejadian ketika mereka berciuman. Lalu jantung Baek-seun pun berdegup kencang hingga mendorong Hee-jo minggir. Baek-seun pun pergi keluar rumah dengan perasaan Baek-seun yang masih berdegup kencang. Saat berada di luar, Hee-jo menelpon Baek-seun menggunakan nomor pria misterius itu dan mereka pun saling berbicara dan bertanya dan menjawab pertanyaan masing-masing. Baek-seun menceritakan kejadian waktu kecil ketika dia tidak bisa tidur dan pergi melihat rumah Hee-jo. Hee-jo yang sedang berlatih bahasa isyarat dan dia merasa ingin menyelamatkan gadis itu. Baek-seun mengucapkan semua isi hatinya. Hee-jo pun sama. Baek-seun meminta Hee-jo untuk berjanji tidak akan melakukan panggilan aneh-aneh lagi. Di pagi hari yang cerah, kedua besan sedang melakukan olahraga golf. Mereka tiba-tiba membahas putri sulung mereka, apakah kabarnya baik-baik saja. Sedangkan di tempat kerja Baek-seun, mereka bertamasya dan bekal siang pun disiapkan dengan berbentuk hati. Teman-teman merasa bekal makan siang itu sangat lucu dan mereka pun siap-siap untuk perjalanan bertamasya. Saat naik bus, teman Hee-jo meminta duduk di sampingnya. Namun Baek-seun datang dan melihat dia sedang membagikan kopi kepada Hee-jo. Baek-seun mengatakan bahwa dia mabuk darat, meminta teman yang di samping Hee-jo untuk pindah. Lalu Baek-seun memberikan jus kepada Hee-jo. Di tempat lain, Yura dan Sang-woo sedang berbelanja kebutuhan bersama untuk panti asuhan. Tiba-tiba di tempat asuhan, mereka saling bercanda dan bermain bersama. Saat Sang-woo merebut foto yang mereka lihat bersama, Sang-woo menceritakan foto kepada pengurus panti kenapa anak-anak mulai menghilang. Karena tidak ada jawaban dari ketua panti, Sang-woo menjelaskan foto-foto itu kepada Yuri. Pengasuh menambahkan bahwa ada anak 5 yang hilang.
yaitu si kembar. Saat sedang perjalanan bertamasya, Hejo tertidur di pundak Baek-seun. Baek-seun pun dengan sigap menutup cahaya yang masuk menggunakan tangannya. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara telepon dari Pak Kang. Pak Kang ditelepon oleh istrinya, dan istrinya meminta Pak Kang untuk menyanyikan sebuah lagu percintaan. Dan teman-teman yang lain pun merasa geli mendengar hal itu. Karena tertarik dengan perbuatan Pak Kang, Baek-seun meminta Pak Kang untuk memberikan nasihat serta saran-saran atau kiat-kiat tentang menyatakan cinta kepada istri. Setibanya di tempat tamasya, Pak Kang meminta teman-teman untuk berpasangan. Namun Baek-seun tidak setuju jika Hejo berpasangan dengan teman yang meminta tempat duduknya tadi. Baek-seun memilih Hejo menjadi pasangannya dan meminta hadiah sebagai pemenangnya. Permainan dimulai dan mereka bermain dengan seru. Permainan berlanjut dengan keceriaan dan masing-masing tim. Tim Baek-seun menjadi juara dan Baek-seun meminta hadiahnya adalah foto kenang-kenangan bersama Hejo. Lalu permainan dilanjutkan dengan mendaki gunung bersama. Tim Baek-seun mencapai atas lebih dahulu dan teman-teman tertinggal di bawah. Mereka melihat pemandangan yang sangat indah, pemandangan danau, dan mereka pun berfoto-foto bersama. Tiba-tiba ada gerombolan ibu-ibu datang mengacaukan foto bersama mereka. Hejo pun terdorong ke belakang dan dia pun tiba-tiba jatuh ke bawah. Saat Baek-seun tahu Hejo jatuh, dia pun panik dan berteriak memanggil nama Hejo. Lalu dia pun turun sendiri ke bawah mencari Hejo. Tim penyelamat datang dan mereka membawa drone untuk mencari Hejo. Sampai larut malam, Hejo pun belum ditemukan. Ternyata Hejo masih selamat dan dia bangun untuk menghubungi bantuan. Namun HP-nya mati sehingga dia mencari HP lain. Dia menggunakan HP pria misterius untuk menghubungi bantuan namun tidak bisa. Tim terus mencari keberadaan Hejo. Hejo pun dengan inisiatif menelpon Baek-seun menggunakan telepon pria misterius itu. Baek-seun mengangkat teleponnya dan menyuruh Hejo untuk memberitahukan keberadaannya. Baek-seun meminta Hejo untuk menyalakan pertanda untuk mencari tahu tempat dia berada. Hejo pun berhasil menghidupkan pertanda dan Baek-seun pun segera menghampirinya. Dia berlari, Hejo pun merasa kesakitan. Saat terjatuh, dia pun hanya menunggu kedatangan Baek-seun. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus channel Mingsu The Movie. Don't forget like, share, and subscribe. Thank you for watching, bestie.